Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film panjang Doraemon yang ceritanya mirip dengan salah satu kisah yang ada di kitab suci. What? Ini bukan hanya mirip, tapi sama persis. Emang ada beberapa hal yang diubah sih, tapi kayak ini mirip banget. Penasaran kan? Tonton terus video ini hingga akhir dan bersiaplah. Gila banget guys, video Doraemon kita yang ini udah ditonton lebih dari 700.000 kali. Thanks to you guys, dan kita mohon maaf banget karena jarang upload. Kalian yang masih setia nungguin video kita, semoga terus diberikan kesehatan, lancar rezekinya, amin. Tapi video kemarin yang kita bahas Doraemon Sky Utopia itu emang kental banget unsur teologisnya gitu gak sih? Kita bahkan dapat ilmu-ilmu baru saat bikin naskah dan ngedit videonya. Kalau dilihat-lihat ternyata bukan Doraemon Sky Utopia aja yang memiliki unsur teologis yang dalam. Rupanya banyak film Doraemon yang emang dilandasi dengan beragam tema keagamaan. Kita dulu pernah membahas tentang kisah Nabi Nuh dalam film Doraemon, dan sekarang kita menemukan kisah lain yang gak kalah mind-blowing dan dijadikan alur cerita dalam film Doraemon ini. Film yang kita maksud adalah Doraemon Nobita di Planet Binatang. Film ini bahkan masih sering tayang ya di televisi Indonesia sekarang, padahal film ini termasuk udah tua loh karena dirilis pada tahun 1990. Kira-kira udah 35 tahun yang lalu guys, tua banget kan? Tapi walau udah lama banget, ditonton di zaman sekarang juga masih fun ya, karena filmnya itu ada unsur-unsur misterinya gitu. Makanya penonton jadi kayak penasaran gitu pada filmnya. Salah satu misteri yang ada dalam film ini adalah mengenai keberadaan tangga cahaya. Somehow, tangga cahaya dalam film ini begitu janggal karena untuk seukuran film animasi, istilah tangga cahaya ini begitu terdengar berat dan religius. Apalagi backstory dari tangga cahaya itu sendiri dalam filmnya disebutkan sebagai buatan dari dewa mereka. Nah, kita menyadari bahwa kisah tangga cahaya yang ada dalam film ini sangat mirip dengan mimpi Nabi Yakub yang disebut dengan tangga Yakub dalam Alkitab. Doraemon benar-benar mengadaptasi bahkan mengadopsi kisah ini dalam filmnya. Dengan backstory yang hampir mirip, mungkin kita bisa meyakini bahwa tangga cahaya yang ada dalam film Doraemon mungkin memang merujuk pada mimpi tangga Yakub dalam kitab suci. Wah, seru banget nih. Oke, sebelum kita jelasin lebih jauh, kita bakal jelasin dulu sedikit konteks dari film Doraemonnya biar kalian paham gitu. Dari tadi kan kita kayak ngebahas tangga cahaya dan tangga Yakub mulu kan. Tapi sebenarnya apa sih tangga cahaya dalam film Doraemon ini? Tangga cahaya dalam film Doraemon merujuk pada sebuah tangga mistis yang katanya memindahkan para hewan dari satu planet ke planet yang lain. Film ini memang menceritakan tentang Nobita dan Doraemon yang tidak sengaja masuk ke sebuah planet yang dihuni oleh para binatang. Tidak ada manusia sama sekali, hanya ada binatang. Semua berawal dari Nobita yang mimpi terjebak di hutan karena masuk ke dalam sebuah kabut berwarna pink. Saat ia berusaha minta tolong untuk bisa keluar dari hutan itu, ia melihat ada anjing. Tapi bukan anjing biasa, itu adalah anjing yang bisa berdiri seperti manusia dan bahkan bicara seperti manusia. Nobita akhirnya bisa keluar dari hutan itu dan saat sadar ia sudah ada di kamar. Pada saat itu ia berpikir bahwa kejadian yang di hutan adalah hanya sebuah mimpi semata. Tapi rupanya itu bukan mimpi, tapi memang benar-benar terjadi. Ternyata portal penghubung antara bumi dan planet itu adalah si kabut pink tadi. Nobita dan Doraemon akhirnya bisa masuk ke planet itu melalui kabutnya. Saat berada di sana, Nobita dan Doraemon bertemu dengan Chip, seekor anak anjing yang lagi-lagi dia nampak seperti manusia. Jari-jari mereka juga beda dengan hewan pada umumnya, lebih seperti manusia. Chip bisa berteman baik dengan Nobita dan Doraemon setelah mereka berdua memakai semacam topeng hewan supaya ngeblend gitu. Dari Chip inilah diketahui bahwa planet itu memang ya planet binatang. Kehidupannya hampir sama seperti yang ada di bumi. Bedanya, di planet itu tidak ada manusia sama sekali. Saat Doraemon memastikan terkonfirmasi bahwa planet itu bukanlah bumi. Takutnya kan itu adalah planet bumi di masa depan atau di masa lalu gitu kan. Tapi ternyata bukan, karena saat Doraemon dan Nobita melihat bulan di planet itu, bulannya itu nampak sangat besar sekali. Sementara planet yang ada di bumi kan jaraknya dengan bulan gak sedekat itu gitu. Dan bulannya emang gak kelihatan segede itu. Nah, jika itu bukan planet bumi, lantas kenapa kehidupan di planet itu mirip dengan apa yang ada di bumi?
Bangunannya sama, infrastrukturnya sama, hingga pekerjaannya juga sama. Ada tukang pos loh di sana. Maksud Doraemon adalah ini kan beda planet, beda penghuninya juga. Tapi kenapa kok peradabannya bisa sama? Nah ini yang menjadi misteri besar dalam filmnya. Suatu hari Doraemon dan Nobita mengajak teman-teman yang lain untuk datang ke planet itu juga. Pada saat itu, Chip dan para penghuni planet binatang kebetulan sedang merayakan tahun baru. Mereka beribadah di semacam gereja dan berdiam diri di rumah selama ibadah itu ya semacam menyepi guys. Dari sini aja udah kelihatan banget ya unsur religinya. Di titik ini juga Chip menceritakan asal-usul planet binatang dan tangga cahaya yang dimaksud pada saat perayaan tahun baru tersebut. Chip menceritakan asal-usul planet itu. Menurut mitologi yang mereka percaya bahwa pada zaman dahulu, leluhur mereka yaitu hewan-hewan tinggal di bulan yang tadi, bulan yang besar tadi. Tapi ternyata planet atau bulan itu dihuni oleh para iblis yang mereka sebut dengan istilah Nimuge. Para iblis itu digambarkan sangat mengerikan dan memperlakukan para hewan dengan tidak layak. Dewa melihat hal ini dan kasihan pada hewan itu. Akhirnya Dewa memindahkan para hewan ke planet lain, yaitu planet yang mereka huni sekarang. Dengan mujizatnya, Dewa menciptakan tangga cahaya untuk memindahkan para hewan yang ada di planet berpenghuni iblis tadi ke planet binatang yang sekarang. Begitulah ceritanya. Jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa tangga cahaya yang dimaksud dalam film ini adalah tangga yang menghubungkan antara planet berpenghuni iblis dan planet binatang. Dengan tangga cahaya tersebut, para binatang bisa selamat dari kekejaman para iblis sehingga mereka bisa hidup dengan tenang di planet binatang yang kini hidup seperti surga. Benar, planet binatang bisa disebut sebagai surga, bahkan terdapat satu dialog yang menegaskan hal tersebut. Ternyata twistnya adalah mitologi itu memang benar adanya. Jadi bukan cuma mitologi tapi memang benar-benar terjadi dan bisa dijelaskan secara ilmiah dalam filmnya. Yang dimaksud dengan tangga cahaya adalah gas pink yang tadi. Doraemon, Nobita, dan kawan-kawannya menyadari hal ini saat mereka menemukan sumber gas pink tadi di hutan. Ternyata gas pink tersebut sebenarnya dibuat oleh seorang ilmuwan masa depan di mana cara kerjanya itu sama seperti pintu kemana saja. Pintu kemana saja kan bisa menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Begitupun dengan kabut itu yang bisa menghubungkan planet berpenghuni iblis dengan planet binatang yang sekarang. Dan dewa yang mereka sembah karena telah membuat tangga cahaya tersebut adalah sebenarnya manusia jenius yang menciptakan kabut pink tersebut. Para penghuni planet binatang menganggapnya dewa ya karena mungkin sudah menyelamatkan nyawa leluhur mereka. Tapi Doraemon dan teman-temannya tahu bahwa dewa yang dimaksud adalah manusia. Bahkan planet berpenghuni iblis itu tidak benar-benar dihuni oleh iblis. Iblis yang dimaksud adalah manusia. Kita diperlihatkan di akhir film bahwa bulan besar atau planet besar yang bisa dilihat dari planet binatang itu adalah planet antah berantah yang sudah hancur, yang ironisnya dihuni oleh manusia. Rupanya iblis yang dimaksud dalam mitologi tersebut yang memperlakukan para hewan dengan tidak layak adalah manusia. Dan salah satu dari mereka membuat kabut pink tadi untuk memindahkan para hewan. Sementara planet itu perlahan-lahan hancur dan berubah menjadi planet mengerikan seperti neraka. Dalam film ini sendiri, planet itu disebut sebagai planet merah yang memang dianalogikan seperti neraka. Sementara planet binatang dianalogikan seperti surga. Nah, kisah ini mirip dengan kisah Nabi Yakub dalam Alkitab. Oke, seperti biasa, kita sebelum membahas lebih lanjut, kita mau disclaimer dulu ya bahwa apa yang kita paparkan di sini based on research online. Jadi, jika ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi aja ya di kolom komentar. Lanjut. Dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 12 yang berbunyi, "Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu." Itu adalah ayat dari Alkitab yang menunjukkan tentang tangga Yakub. Di sini udah kelihatan nih persamaannya. Dalam Alkitab membicarakan tentang tangga dan dalam film Doraemon pun ada tangga cahaya. Oke, sekarang kita jelasin dulu yang di Alkitabnya ya. Konteksnya pada saat itu diceritakan bahwa Yakub sedang dalam perjalanan menuju Haran karena ia sedang melarikan diri dari saudaranya Esau yang akan membunuhnya. Di tengah jalan, beliau memutuskan untuk istirahat karena matahari pun sudah tenggelam. Pada saat itu, beliau menjadikan batu sebagai bantalnya dan beliau bermimpi. Nah, mimpinya ini memperlihatkan sebuah tangga yang langsung menghubungkan titik beliau tidur dengan langit. Jadi tangganya mungkin terlihat sangat tinggi dan bercahaya.
Disebutkan bahwa malaikat turun dan naik melalui tangga tersebut. Tangga itu nampak seperti penghubung antara keindahan langit dan bumi. Ketika terbangun, Yakub meyakini bahwa Tuhan telah datang ke tempat itu. Beliau pun menempatkan batu di sana yang bisa dikatakan sebagai penanda atau tugu yang menandai bahwa Tuhan telah hadir di sana. Dari ayat tersebut, kita tentu bisa melihat banyak kesamaan antara tangga Yakub dengan tangga cahaya yang ada dalam film Doraemon. Pertama, dan ini adalah elemen yang sangat jelas adalah ya, keduanya diperlihatkan ya seperti tangga, baik dalam film Doraemon maupun dalam Alkitab. Keduanya menggunakan tangga sebagai penghubung antara dua tempat yang berbeda. Walau dalam Doraemon kemudian dijelaskan bahwa tangga tersebut sebenarnya berupa gasping, tapi para penghuni planet binatang mengimani cara dewa memindahkan mereka adalah ya lewat tangga, bukan lewat kabut. Persamaan selanjutnya adalah bahwa tangga ini dalam keduanya memang menghubungkan dua tempat yang berbeda. Dalam Alkitab, tangga tersebut menghubungkan bumi dan langit yang indah, sementara dalam film Doraemon menghubungkan si planet merah yang seperti neraka dengan planet binatang yang seperti surga. Somehow, planet merah dan planet binatang yang ada dalam film ini juga nampak merepresentasikan bumi dan langit yang indah. Planet merah dalam film tersebut digambarkan sebagai planet yang kacau karena ulah manusia itu sendiri. Dan ini terdengar seperti bumi ya, di mana manusia tinggal. Sementara planet binatang terdengar seperti langit yang indah. Hingga sejauh ini, persamaan-persamaan yang telah dijelaskan memang sulit untuk dibantah karena memang akurat banget. Kita sih yakin bahwa mungkin para kreator dalam film ini memang menjiplak atau bahasa halusnya mendapatkan inspirasi dari kisah dalam Alkitab ini. Bahkan yang bikin kita merinding adalah tentang bagaimana cara Yakub melihat tangga tersebut. Tadi disebutkan bahwa beliau melihat tangga itu kan saat dirinya bermimpi. Dan kalian tahu apa yang diyakini oleh Nobita saat pertama kali masuk ke gasping itu hingga ia ada di planet binatang? Dia menemukan gasping itu dan mempercayai bahwa itu adalah mimpi. Dari awal tadi kita sebutkan bahwa Nobita masuk ke planet binatang itu ya dikiranya mimpi, ternyata beneran. Jadi kayak sama-sama tentang mimpi juga gitu. Bahkan hal-hal detail semacam ini dimasukkan ke dalam filmnya. Jadi sama-sama membahas tentang mimpi gitu loh guys. Nah, dalam Islam sendiri tidak ada riwayat mengenai tangga Yakub ini. Koreksi ya kalau salah. Tangga Yakub itu ditafsirkan menjadi salah satu dari banyak simbol mengenai keberadaan Tuhan. Dan banyak orang yang melihat tangga Yakub melambangkan bentuk esensi dari sebuah agama, khususnya Islam, yang menekankan mengikuti jalan yang lurus. Tangga kan emang diperlihatkan biasanya lurus ya, nah makanya ditafsirkan bahwa itu artinya ya mengikuti jalan yang lurus. Seperti yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 6 yang artinya tunjukilah jalan yang lurus. Mengikuti jalan yang lurus dalam Islam berarti mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang benar, dan jalan yang mengantarkan manusia pada kemuliaan dirinya. Dalam Islam, jalan yang lurus disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jalan ini melambangkan pendekatan hidup yang seimbang dan moderat. Kalau dilihat-lihat, jalan dan tangga ini sama-sama menghubungkan dua tempat yang berbeda, di mana dengan mengikuti jalan yang lurus akan membawa hambanya pada tempat yang mulia, yaitu surga. Wallahu a'lam sih ya, tapi kita seneng deh kalau ada film animasi yang punya esensi atau nilai-nilai semacam ini. Tangga cahaya yang ada dalam film Doraemon mungkin menjiplak atau terinspirasi dari Alkitab, dan bahkan kita bisa melihat kemiripannya dengan istilah jalan yang lurus dalam Islam. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami esensi dari hal-hal tersebut, di mana kita sebagai manusia sebaiknya mengikuti jalan yang lurus-lurus aja, supaya kita bisa sampai di tempat yang indah dan bahagia. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Doraemon, Nobita, dan Planet Binatang. Apa kalian suka dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.